Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman TI 2018. Terima kasih. Jadi ini adalah pengganti kuliah saya hari Senin kemarin. Untuk yang teori, untuk yang praktikum sudah saya handover ke teman-teman beserta Excel-nya, ya, Excel-nya, kemudian materi juga sudah saya handover. Hari ini adalah untuk yang teorinya. Jadi saya akan melanjutkan materi kemarin kita terakhir adalah EOQ. Saya akan melanjutkan materi dari yang akhir kemarin. Oke. Jadi teman-teman kemarin sudah mengetahui dasarnya bagaimana kita perform EOQ, kemudian basic logiknya teman-teman dapat, gitu ya. Kemudian terakhir saya berikan tugas sebagai pengalaman teman-teman mengerjakan EOQ. Nah, apa yang kita pelajari kemarin itu adalah EOQ dengan kondisi atau asumsi tidak ada backorder atau tidak ada backlog. Artinya semua permintaan diupayakan untuk dipenuhi dengan kapasitas atau persediaan yang ada, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya apa yang kita miliki tidak bisa mencukupi untuk demand yang datang ke tempat kita, ya. Nah, hitungannya sedikit berbeda, gitu ya, karena sekarang kita memungkinkan adanya backlog, gitu ya, atau back order. Oke. Okay? Nah, ketika teman-teman tanya gimana Pak ininya logiknya, gitu ya, kalau EOQ tapi backlog atau back order, gitu ya. Oke, okay. Di sini ada situation ya. Okay, situation. A firm doesn't lose the sale when its inventory is depleted. Okay, saya ulangi lagi. Situationnya adalah a firm doesn't lose the sale when its inventory is depleted. Okay, waiting to have their demand filled when the firm receive its next order. Jadi artinya dengan adanya back order ini, artinya kita masih diberikan waktu, gitu ya, oleh customer kita diberikan waktu untuk memenuhi demand kita yang belum terselesaikan di periode berikutnya, gitu ya. Dari sini ada kalimat waiting to have their demand filled when the firm receive its next order. Jadi apa yang kita hutangkan, gitu ya, apa yang kita hutangkan yang kita tidak bisa penuhi pada periode kita melakukan back order, itu akan dibayar atau dilunasi ketika kita mengirimkan atau menerima order lagi dari customer tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita nggak doesn't lose the sale, jadi artinya kita tetap mendapatkan sale itu, gitu ya. Tapi dampaknya apa sih? Gitu. Customer dampaknya apa? Nah, yang pertama adalah loyal, gitu ya. Loyalitasnya otomatis mungkin bisa dipertanyakan, gitu ya. Apakah nanti si customer-nya akan tetap loyal ke kita atau enggak? Karena kita sudah pernah istilahnya mencederai janji, gitu ya. Kita sudah pernah mencederai janji. Kemudian patient, ya. Tidak semua customer itu bisa sabar untuk menunggu sampai periode berikutnya kita memenuhi kiriman. Kenapa? Back order memang sangat dihindari, gitu ya. Sangat harus dihindari. Okay. Kemudian more costly than routine order, more expensive routine. Okay, more costly than routine order, more expensive routine. Jadi artinya jika kita melakukan back order ini atau backlog, itu rutinitas kita menjadi lebih mahal. Kenapa kok menjadi lebih mahal? Biasanya untuk memenuhi backlog ini kita harus bekerja ekstra, gitu ya. Kita harus bekerja ekstra sehingga rutinitas kita seandainya bekerja 8 jam karena kita harus mengantisipasi adanya backlog ini, gitu ya. Kita harus produksi lebih banyak misal, sehingga perusahaan kita harus bekerja lebih panjang waktunya. Atau order kita ke supplier kita menjadi lebih besar sehingga berdampak ke moda transportasi yang digunakan, gitu ya. Biasanya cukup pakai pickup misal, sekarang karena kita
jadi backlog, gitu ya, sehingga kita harus membeli lebih banyak, sehingga moda transportasinya juga semakin besar, yang semula pickup menjadi truk, gitu ya, sehingga otomatis akan berdampak ke biaya logistiknya, gitu ya, sehingga itu kenapa di sini disampaikan more costly than routine order, jadi lebih mahal, ya. Nah, seandainya kita produksi sendiri, dia adalah more expensive routing. Routingnya jadi semakin besar, ya karena tadi overhead-nya menjadi semakin besar, karena kita operationnya lebih panjang, gitu ya. Jadi memang kondisinya memang sangat harus dihindari. Oke, formulasinya gimana? Nah, formulasinya yang depan ini adalah formulasi yang kita pelajari kemarin, yang sudah kita tahu sama-sama kemarin. Nah, penambahannya adalah di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya dikalikan akar HC plus K. HC-nya adalah holding cost, sama-sama holding cost ya. Kemudian plus K, back order cost. Oke, back order cost per back order. Oke. Kenapa kok ditambah logiknya gini? Kenapa kok harus ditambah holding cost lagi gitu ya? Padahal di awal kita sudah punya holding cost. Kenapa kok ada holding cost lagi? Karena kan kita harus produksi, kemudian kita menyimpan inventory itu, kemudian kita lepas ketika ada order lagi, gitu ya. Jadi di sini berlaku adanya periode penyimpanan, gitu ya, sehingga holding cost-nya menjadi aktif lagi. Back order cost ini biasanya kita dapat dari pimpinan yang menentukan, gitu ya. Jadi pimpinan menentukan back order cost-nya segini, gitu. Ketika kita menemui terjadi kondisi back order. Nah, biasanya mengestimasinya dari mana back order cost itu? Biasanya mengestimasinya adalah kira-kira porsi seandainya customer ini nanti lepas dari kita karena mereka sudah tidak bisa loyal, mereka nggak sabar, karena sudah kita cederai gitu ya kesepakatannya, sehingga ada porsi dari biaya untuk kira-kira akuisisi customer baru. Nah, itu biasanya digunakan untuk back order cost. Oke. Alternatif kedua, ada istilahnya penalty untuk bagian produksi. Sehingga biaya untuk membuat satu produk itu dikenakan ada misal katakan 20% lebih mahal. Jadi ada penaltinya. Nah, ini kadang juga bisa kita anggap sebagai back cost. Oke. Nah, berikutnya kita juga bisa menentukan kira-kira back order quantity-nya berapa. Oke, jadi kira-kira kuantitas yang bisa kita hutangkan berapa, gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung dengan simbolnya S bintang, oke, sama dengan HC, holding cost, dikalikan Q bintang. Jadi kita harus menghitung Q bintangnya dulu, ya. HC dikalikan Q bintang per HC plus K, holding cost plus back order cost. Oke, itu untuk mendapatkan back order quantity. Oke. So, di sini agak sedikit modifikasi ya grafiknya ketimbang yang EOQ awal kemarin. Kalau EOQ yang awal kemarin, grafik ini sudah naik ya. Grafik ini sudah naik ketika menyentuh waktu 0 ya. Jadi kalau saya gambar, jadi ini sudah naik ini ya. Nah, dia sudah naik ini ketika waktunya 0. Nah, tapi kondisi di sini adalah dia sudah di bawah 0, dia masih turun gitu ya. Kemudian sampai pada waktu produknya di handover gitu ya, produknya di handover, dia akan kembali naik lagi. Ya. Nah, sehingga ada perbedaan. Oke. So, kemudian teman-teman pasti bertanya gimana Pak cara menghitung T1-nya gitu ya. T1 adalah periode kita bisa fulfill atau memenuhi demand dengan kondisi tanpa back order gitu ya. Kemudian T2 itu adalah berapa lama periode kita untuk melakukan back order gitu ya. Sampai kita handover jumlah back order yang kita sepakati. Gitu ya. Jadi ada berlaku 2T. Kalau kemarin itu kita cuma pakai 1T saja
Karena kondisinya begitu sampai 0 kan dia sudah naik. Nah, ternyata sekarang kita punya kondisi sebelum menyentuh kondisi tepat menyentuh 0 sama kondisi setelah di bawah 0 gitu ya. Cara menghitungnya formulasinya adalah menggunakan formulasi di bawah ini. Oke. So, saya punya 15-minute quiz. Silakan teman-teman coba. Jadi nanti dari perkuliahan ini juga ada tugas buat teman-teman. Silakan teman-teman coba. Ini ada contoh aplikasi di UMKM gitu ya. Wisata Rasa, sebuah UMKM yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Surabaya, memiliki permintaan yang tinggi untuk produk unggulannya, yaitu almond crispy wrap. Oke, mungkin beberapa teman-teman yang asalnya Surabaya mungkin sudah akrab sama oleh-oleh ini gitu ya. Nah, kemudian diketahui perharinya Wisata Rasa dapat menjual minimal 100 pack per hari, oke, untuk produk unggulan. Karena tingginya permintaan, mentega Wishman yang digunakan untuk membuat almond crispy mengalami kehabisan stok, ya. Sehingga mau tidak mau, Wisata Rasa harus melakukan back order untuk beberapa permintaan. Oke. So, kalau teman-teman tahu, Wisata Rasa itu kan yang menjual almond crispy di awal. Oke. Nah, kemudian sekarang ada beberapa toko atau tempat oleh-oleh gitu ya, yang juga jualan nih almond crispy gitu. Nah, sometimes dia ambil ke Wisata Rasa, kemudian dia jual lagi. Nah, karena di sini kehabisan stok, sehingga mau nggak mau Wisata Rasa harus melakukan back order, gitu ya. Melakukan back order supaya permintaan yang tadi masuk tetap bisa dipenuhi, tapi minta kemunduran waktu, gitu lah ya. Kemudian di sini diketahui harga per unitnya adalah 47.500. Fraksi atau fraction ongkos simpan almond crispy crab itu adalah sebesar 15% dari harga produk, ya. Wah, lumayan tinggi ya Pak ya? Iya benar, lumayan tinggi. Kenapa kok lumayan tinggi? Karena almond crispy crabs itu tidak menggunakan bahan pengawet. Artinya masa hidupnya lebih cepat gitu ya. Sehingga fraksi untuk ongkos simpannya dia otomatis juga semakin besar ya, karena itu untuk mengantisipasi cepatnya produk ini kadaluarsa atau expired ya. Kemudian ongkos pemesanan itu adalah 21% dari harga per unit. Oke. Kemudian untuk back order ya, untuk back order, jadi skema back order nih, stock out cost dikenakan penalty ya, dikenakan penalty oleh customer yaitu 25% dari harga produk. Oke, nah, jadi ini ceritanya, kalau di sini stock out cost-nya itu adalah persen penalti yang diberikan oleh customer. Artinya apa? Customer nggak mau membeli si almond crispy crabs tadi di harga normal, gitu ya. Mengatakan harga normalnya tadi 47.500, customer nggak mau nih beli di harga 47.500. Dia minta penalti sebesar 25%. Artinya apa? Customer cuma membayar ke Wisata Rasa 75% dari harga normal. Di mana 25%-nya itu masuk sebagai stock cost atau back order cost, gitu ya, yang dibebankan ke Wisata Rasa tadi. Oke. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah tentukan jumlah regular order, oke, dan back order yang optimum. Jumlah ya di sini ya. Jumlah regular order dan back order yang optimum. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentukan reorder period. Oke. Reorder period untuk regular order dan keseluruhan. Oke, jadi ada regular order sama keseluruhan. Kemudian yang C, jika ada safety stock untuk regular order yaitu 50 unit, oke, maka berapa reorder point untuk regular order? Oke, nah di sini ada istilah baru ya. Jika ada safety stock untuk regular order yaitu 50 unit, maka berapa reorder point untuk regular order? Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Silakan teman-teman coba gitu ya, teman-teman coba.
nanti hari Senin, perkuliahan hari Senin nanti coba kita bahas bersama, ya, termasuk tugas yang terakhir kemarin, ya. Oke, berikutnya kita sudah menyelesaikan EOQ dengan asumsi regular, kemudian EOQ dengan asumsi back order, ya. Nah, sekarang ada validation of EOQ model. Nah, jadi kan kita berasumsi EOQ-nya itu ketika barang habis, gitu ya, ketika barang habis, barang itu kita pesan lagi, kemudian langsung bisa dipenuhi oleh supplier. Jadi grafiknya kan begitu nyampe 0, dia langsung naik lagi. Coba saya gambar di sini ya. Ini misal ini garis lurusnya. Oh, oke. Ini misal garis lurusnya ya. Ini kemudian ini ya. Nah, ini kan turun gini ya. Turun gini. Nah, grafik yang kita pelajari, oke, begitu dia mencapai 0, itu kan dia langsung naik lagi begini. Nah, artinya apa? Begitu barang kita habis, kita langsung minta ke supplier, kemudian supplier bisa langsung memenuhi permintaan kita, gitu ya. Langsung dipenuhi nih sama supplier kita. Saat itu juga, gitu ya. Jadi minta hari Selasa, ya dipenuhi hari Selasa, gitu ya. Saat itu juga. Nah, praktisnya di lapangan, praktisnya di dunia bisnis, kan tidak ada hal yang sepasti itu, gitu ya. Kadang ada juga supplier, dia ada agenda lain, gitu ya, sehingga nggak bisa ngantar hari Selasa, bisanya Rabu, gitu ya. Atau ada kondisi-kondisi tidak terduga, misal drivernya nggak masuk, gitu ya. Artinya dinamika di bisnis akan terjadi bermacam hal, ya. Nah, sehingga kita harus mengantisipasi beberapa kondisi ini. Nah, ada beberapa kondisi-kondisi yang memang sudah lazim terjadi dan itu sudah diakomodir oleh EOQ. Okay. Nah, ada beberapa, contohnya adalah changes in lead time. Jadi, waktu lama produksinya atau lama mulai dari kita pesan sampai produk itu diberikan ke kita, itu lebih lama. Jadi perubahan, changes in lead times. Okay. Ada juga changes in arrivals. Okay. Harusnya nyampe hari ini, tapi nggak nyampe hari ini. Jadi kalau arrival itu lead time-nya khusus lead time pengiriman saja. Okay. Kalau yang changes in lead time di awal itu lead time keseluruhan, mulai kita pesan sampai pengirimannya. Ya. Nah, ada juga yang ini sering terjadi, gitu ya, adalah changes in price atau discount. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita beli lebih banyak, dikasih harga lebih murah. Nah, itu kan lazim terjadi gitu ya. Kalau kita misal beli 1 botol sama 10 botol, biasanya harganya lebih murah 10 botol gitu ya. Beli dalam jumlah grosir itu lebih murah daripada beli dalam jumlah singular, dalam jumlah satuan. Ya. Nah, mekanismenya gimana? Mekanismenya ada hitung-hitungannya gitu ya, tapi saya tidak akan membahas di sini, saya akan fokus gimana teman-teman bisa memilih skema yang tepat gitu ya. Gimana teman-teman bisa memilih skema yang tepat. Oke. Nah, ini kita ketemu sama istilah namanya reorder point, teman-teman, atau ROP. Oke. Reorder point is inventory position where order take place. Oke. Jadi reorder point itu adalah jumlah inventory, ya, posisi inventory kita di mana kita seharusnya itu sudah menaruh request lagi, ya. Kita sudah menaruh order untuk didatangkan lagi produknya. Oke. Commonly consider as average demand during lead time. Jadi biasanya ROP itu ditarik dari rata-rata permintaan selama lead time pengirimannya, gitu ya. Nah, kalau skema yang kemarin lead time-nya kan kita pesan sekarang, ya sudah didatangkan sekarang. Kita pesan hari ini, datangnya hari ini. Jadi lead time-nya bahkan relatif nol gitu ya. Nah, tapi kan nyatanya tidak seperti itu di dunia nyata.
pasti ada lead time pengirimannya. Kita pesan sekarang, mungkin diantarnya 3 hari lagi, gitu ya, mungkin. Atau diantarnya 2 hari lagi, gitu. Nah, sehingga kita perlu istilahnya punya stok jaga-jaga, gitu ya. Nah, selama lead time pengiriman tersebut. Oke. Kemudian notasinya, simbolnya, if lead time is L period and demand per period is D, ya D-nya kecil, ya kalau D-nya besaran kita gunakan di EOQ, ya ini asumsinya pakai D, demand per period is D, then ROP equals to L times D. P sama dengan L-nya, lead time-nya, dikalikan sama D-nya, demand per period. Formulasi ini, basic logiknya mengambil dari yang statement kedua, di mana average demand during lead time. Jadi L-nya lead time, D kecilnya adalah average demand. Jadi L dikalikan D. Oke. So, ini yang kita pelajari kemarin, ya. Ini kita pelajari kemarin. Nah, ini kalau changes in lead time, oke, most likely never zero, ya. Tadi ya seperti yang saya sampaikan, hampir tidak mungkin lead time-nya 0, gitu ya. Tapi dalam grafik ini ya simplifikasi lah, gitu ya, simplifikasi. Jadi begitu kita pesan langsung juga, gitu ya. Tapi pada realnya most likely never zero. So, berikutnya adalah if lead time constant as much as lead time, okay? If lead time constant as much as lead time, so it's good, gitu ya. So it's good. Kalau misal terjadi kondisi lead time-nya kurang dari cycle time, bagaimana, gitu ya? Kalau lead time-nya lebih dari cycle time, itu gimana? Ya, kan kita sudah belajar T kemarin ya. T itu adalah kan berapa lama, ya, berapa lama jumlah yang kita minta, Q yang kita minta itu akan habis untuk mencukupi jumlah D-nya, gitu ya, jumlah demand yang datang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau lead time-nya seandainya itu lebih kurang dari cycle time-nya, atau bahkan lead time-nya lebih dari cycle time-nya, itu gimana? Gitu ya. So, yang pertama adalah gimana kalau lead time-nya kurang dari T-nya, kurang dari cycle time. Oke. Okay. Order placed at LT dimension of time before inventory end or after T minus LT dimension of time as the order arrive. Oke. Okay. Jadi kalau lead time-nya kurang dari T, oke, kalau lead time-nya kurang dari T, maka order place at lead time dimension of time before inventory end or after T minus LT. Oke, jadi kita naruh order kita lagi itu adalah di sebelum inventory berakhir. Oke, sebelum inventory berakhir. Atau di T minus LT. Oke, T minus LT. If lead time constant, inventory positions independent to the size of lead time. Oke, kalau lead time-nya konstan, lead time-nya pasti itu terus ya, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, gitu ya. Inventory position independent to the size of lead time. Jadi kita bisa menentukan inventory position tidak perlu bergantung sama kondisi lead time kurang dari T-nya. Kalau lead time-nya konstan. Oke. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya tetap sama, pakai rumus yang tadi, L dikalikan D. Nah, sekarang adalah kondisi kalau lead time-nya lebih dari T. Oke, jadi T itu kan sudah waktunya kita pesen lagi, gitu ya. Nah, sekarang ternyata lead time-nya itu lebih dari cycle time-nya. Waktunya sudah ngisi, gitu ya. Waktunya sudah ngisi, tapi ternyata barangnya masih belum datang, gitu ya. Dan yang ngisi barangnya masih belum datang. Lead time-nya lebih dari T. Maka ROP adalah stock on position. Oke. Jadi teman-teman di sini ada dua terminologi ya. Kemarin kita sudah akrab sekali sama namanya stock on hand, ya. Stock on hand atau initial inventory. Nah, stock on hand itu artinya apa? Stock on hand itu ya
stok yang bisa kita hitung physically. Jadi kalau teman-teman punya gudang, maka stoknya ada di gudangnya teman-teman. Itu masuknya dalam stock on hand. Oke. Nah, sekarang kita punya terminologi lagi, namanya stock on position. Oke. Kalau stock on position, teman-teman, ini bukan berarti stoknya itu ada di gudang kita. Tapi kalau barang itu sudah terbeli, tapi posisi barangnya masih dalam pengiriman supplier ke kita, itu masuknya adalah stock on position. Oke. So, dalam kondisi ini, lead time lebih dari T, ROP yang digunakan adalah stock on position, bukan stock on hand. Oke. Kemudian ada statement berikutnya, if stated as stock on hand, kalau seandainya dinyatakan dalam stock on hand, then must be subtract, harus dikurangkan dengan stock on order that didn't arrive yet. Oke. Kalau kita misalnya mau menentukan dalam stock on hand, maka harus dikurangi dengan stok yang masih belum nyampe, masih di perjalanan tadi, gitu ya. Sehingga gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah reorder point, kemudian lead time demand, ini rumusnya sama kayak yang sebelumnya, kemudian dikurangi, subtract with stock on order. Jadi dikurangi sama stock on order. Rumusnya gimana? N dikalikan Q 0. Oke. Where N, ya, di mana N adalah the smallest integer value of LT bagi T. Integer itu adalah angka genap, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman menghitung hasilnya 1,3 gitu ya, maka dianggapnya adalah 1. Smallest integer value. Jadi dia nggak dibulatkan ke atas. Gitu ya. Oke. Nah, di sini misal kita punya kondisi demand-nya konstan 1.200 unit per year. Oke, ini juga berbasis forecast ya. Order cost-nya adalah $16 order cost-nya. Kemudian holding cost per unit per year ya, per unit per year itu $0,24. Oke. Determine inventory policy if lead time constant at 3 months, 9 months, sama 18 months. Oke. So, pertama, cara yang kita lakukan adalah kita hitung dulu Q bintangnya atau hitung dulu EOQ-nya. Ya. Ini kita tidak mengakomodir backlog, ya. Kita tidak mengakomodir backlog, sehingga kita dapatkan Q bintangnya itu adalah 400 unit. Ya. Q bintangnya adalah 400 unit. Kemudian T-nya, cycle time-nya, oke, Q bintang per D, ya, sama dengan 0,33 year. Kita konversi dalam bentuk bulan, karena kan di sini pertanyaannya adalah lead time-nya itu dalam bulan, 3 bulan, 9 bulan, 18 bulan. Oke. So, kita konversi dalam bentuk bulan, ya. Kemudian sekarang kita diminta untuk menghitung ROP-nya, inventory policy. Ya, ROP yang pertama adalah ROP dengan kondisi 3 bulan. Ya, tadi kita sudah tahu di awal, kita harus tentukan dulu masuk kategorinya adalah LT kurang dari T atau LT lebih dari T. Ya, kondisi yang pertama LT-nya 3 bulan, T-nya adalah 4 bulan. Berarti masuk kategorinya adalah LT kurang dari T. Oke. So, formulasi yang digunakan adalah hanya menggunakan LT dikalikan D. Oke. Lead time-nya adalah 3 bulan ya. Kemudian D-nya, karena ini dalam bentuk bulan, maka harus kita samakan satuannya. Kemarin sudah berkali-kali saya ingatkan teman-teman bahwa hati-hati dalam menghitung EOQ, satuan menjadi sensitif. Ya, kalau kita mau per year, semuanya harus per year. Kalau mau per month, semuanya harus per month. Oke. Dan lead time yang kita miliki adalah per month. Sehingga D-nya harus kita konversi dalam bentuk monthly, bukan annually. Oke. So, kita punya 1.200 unit per year.
Artinya bisa kita bagi 12, sehingga per monthly-nya adalah 100 unit. So, ROP-nya adalah lead time-nya 3, dikalikan D-nya adalah 100. Maka hasilnya adalah 300 unit. Oke. Oke, masuk yang kedua. Yang D itu adalah 9 bulan, 9 months. Oke, 9 months. Kita tahu T-nya adalah 4. So, kondisi ini adalah masuk kondisi yang kedua, di mana lead time lebih dari T-nya. Ya, maka rumusnya kita menggunakan ini, lead time dikalikan D minus stock on order-nya. Oke, lead time kali D-nya adalah berapa? 300 ya, 300 lead time kali D-nya. Sorry. Lead time-nya kan 9 ya, lead time-nya 9, D-nya 100. Berarti 900 ya. 900. Kemudian M-nya. M-nya tadi kan smallest integer value ya, smallest integer value. Berarti 9 dibagi 4 itu kan 2, sekian ya. 2,5 ya. No. 9 bagi 4 2,25. Ya, 2,25. So, kita cari smallest integer value. Jadi 2,25 kita bulatkan ke bawah. N-nya sama dengan 2. Oke, dikalikan Q bintangnya adalah 400 unit. Oke, maka 900 dikurangi sama 2 dikalikan 400, berarti 800. Sehingga ROP-nya, real point-nya adalah 100 unit. Oke. So, berikutnya gimana kalau 18 months, 18 bulan sekarang. Oke, maka 18 dikalikan sama demand per month-nya, berarti 100, berarti 1.800. Kemudian 18 kita bagi 4. Kemudian hasilnya maka 4,5. Ya, benar nggak? Iya, 4,5 hasilnya. Maka kita bulatkan ke bawah, berarti N-nya adalah 4. Ya. Kemudian 4 dikalikan 400, maka 1.600. Maka ROP-nya adalah 1.800 dikurangi 1.600. Sama dengan 200. Oke. Oke, berarti kita sudah bisa menghitung gimana kalau lead time-nya kurang dari T, gimana kalau lead time-nya lebih dari T. Ya. Nah, sekarang gimana kalau perubahannya, ya, perubahannya itu bukan dipengaruhi oleh lead time, tapi dipengaruhi oleh discount, oke, changes in price, oke. Oke, so skemanya adalah di sini discount for purchasing in certain number, ya. Jadi teman-teman harus beli dalam kuantitas tertentu, dalam jumlah tertentu supaya teman-teman dapat discount, ya. Unit cost component becomes variable cost. Oke, kenapa disebut variable cost? Karena kalau sebelumnya kan unit cost-nya sudah fix nih. Kalau kita beli berapa 400, ya harganya $10 gitu katakan. Kita beli 1.000 ya harganya $10. Sekarang kita punya supplier yang bisa memberikan harga lebih murah kalau kita belinya dalam jumlah tertentu. Sehingga harganya kalau beli 1.000 sama beli 400, harganya bisa jadi berbeda. Itu kenapa masuknya unit cost-nya bukan menjadi fixed cost lagi, tapi variable cost. Ya, karena dia bisa berubah-ubah sesuai kondisi yang terjadi. Ya, minimum values optimal dalam kurung optimal ya. From every TC, from every total cost curve, for every unit cost E, itu artinya ada beberapa unit cost ya, value withholding cost equivalent with interest rate. Waduh, makin macam-macam gitu ya. Oke, di sini ada Q0. Jadi cara menghitung EQ-nya agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda. Kita menghitungnya, yaitu Q0-nya adalah 2 dikalikan ordering cost, ya, dikalikan demand per I adalah interest rate-nya
dikalikan sama unit cost I-nya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini teman-teman akan mendapati ada dua skema diskonnya, ya. Yang pertama adalah all unit discount, ya. All unit discount ini sama kayak misal kita ke apa? Department store gitu, ke Sugo atau Matahari gitu ya. Biasanya teman-teman beli apa baju gitu ya, beli baju satu unit, teman-teman dapat diskonnya ya 70% gitu ya. Teman-teman beli 2 unit ya, diskonnya 70% gitu ya. Nah, itu jatuhnya adalah all unit discount ya. Nah, kalau incremental discount itu biasanya terjadinya di toko apa swalayan atau um, groceries gitu ya. Di mana teman-teman harus beli Indogrosir gitu ya. Teman-teman harus beli dalam kondisi satu dus, satu box, satu pak gitu ya. Dalam jumlah tertentu supaya teman-teman dapat diskon. Kalau teman-teman belinya satuan, maka teman-teman nggak dapat diskon gitu ya. Nah, seandainya teman-teman belinya dalam jumlah lebih banyak lagi, belinya langsung satu box besar atau belinya langsung 10 box besar, biasanya harganya akan berbeda lagi gitu ya. Nah, itu yang disebut sama incremental discount. Jadi diskonnya sangat bergantung ke jumlah unit yang teman-teman. Oke. So, ini perbedaannya gitu ya. Ada all unit discount jadi 0 sampai 500 gitu ya. 0,30, 0,9 gitu ya. Nah, ini adalah kalau incremental discount. Oke. Oke. Prosedur. Nah, ini ada prosedurnya ya. Prosedur. Find EOQ for each of the unit cost. Jadi teman-teman diminta dihitung dulu ya, dihitung dulu EOQ-nya untuk masing-masing unit cost. Tadi kan unit cost-nya unit cost I, artinya kan ada beberapa unit cost gitu ya. Unit cost pertama, unit cost kedua, unit cost ketiga misal. Teman-teman diminta untuk nyari EOQ-nya dulu. Ya. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari harga yang paling rendah, ya. Unit cost yang paling rendah. Jadi kalau teman-teman dihadapkan sama harga unit cost-nya misal $10, 9,8 sama 9,6 gitu ya. Maka teman-teman menghitungnya mulai dari yang 9,6. Ya. Kemudian stop when the EOQ value is realizable. Ya. Kalau teman-teman sudah mendapatkan value yang realizable, artinya apa? Dia realistis gitu, EOQ-nya realistis. Ya. Teman-teman bisa achieve EOQ itu, gitu ya. The EOQ value is reliable if it falls within an appropriate price in ya. Jadi nanti akan ada price interval, teman-teman diminta untuk mengecek apakah EOQ-nya itu sudah tepat atau sudah berada pada range harga yang ditawarkan. Ya.
Kemudian, compare the value of the average annual cost at the largest realizable EOQ and at all the price breakpoints that are greater than the largest realizable EOQ. The optimal Q that is that at which the average annual cost is minimum. Oke. Untuk yang poin kedua saya nanti sampaikan pas hitungannya ya, biar lebih mudah. Oke. So, kurang lebih nanti jadinya model seperti ini ya. Unit cost 1 dia membawa QA. Unit cost 2 dia membawa QB. Jadi masing-masing unit membawa Q-nya masing-masing. Ya. Dimana kalau grafik ini kita konversi dalam bentuk tabel, maka teman-teman akan punya lower limit sama upper limit. Contoh, untuk unit cost 1, ya, garis biru yang ini, untuk garis biru yang ini kan dibatasi oleh lower limitnya adalah 0, upper limitnya adalah QA. Ya, sehingga lower limitnya 0, upper limitnya QA. Kalau UC2, unit cost 2, garis yang ini, ya, ini kan lower limitnya adalah QA, upper limitnya adalah QB. Ya, begitupun seterusnya. Oke. So, harapannya teman-teman juga bisa menggambarkan ini nanti ya. Oke. Nah, berikutnya tadi kan diminta untuk menggambarkan dalam kurva total cost. Ya. Ini adalah kurva total cost, teman-teman, ya. Kurva total cost. Kalau lupa silakan dicek lagi di mata kuliah PIE, ya. Ada kurva total cost, ada kurva average total cost, ATC, ada kurva variable cost, ada kurva AVC, average variable cost, ya. Silakan teman-teman cek lagi. Ada kurva AFC, average fixed cost, gitu ya. Ini adalah kurva yang total cost-nya, di mana masing-masing total cost ini dihasilkan oleh unit cost masing-masing. Ya. Nah, di sini ada upper curve valid, ya, artinya kondisinya masih tinggi total cost-nya. Kemudian dia turun gitu ya, turun. Kemudian dia akan naik lagi, ya, ciri khasnya total cost. Oke. Nah, ini teman-teman gambarkan masing-masing unit cost-nya, ya. Total cost-nya digambarkan. Nanti teman-teman akan menggambar garis yang biru ini, ya, menggambar garis yang biru untuk menemukan kiranya di mana Q-nya yang paling rendah, ya, Q-nya yang paling efisien dengan total cost yang paling rendah. Oke. Ini adalah valid range of curve, ini adalah invalid range of curve. Jadi perbatasan antara region valid sama region invalid, perbatasan antara area valid sama area invalid itu dibatasi oleh Q-nya. Ya. Jadi teman-teman tahu unit cost-nya, teman-teman tahu teman-teman tahu unit cost-nya, teman-teman tahu IOQ-nya berapa yang dihasilkan oleh unit cost tadi, ya. Itu adalah jadi Q-nya, IOQ-nya adalah menjadi pembatas antara region valid sama region invalid. Ya. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Ini total cost-nya dia turun, ya. Begitu menyentuh QA, ya. Jadi kan ini untuk yang unit cost 1 ya. Untuk yang unit cost 1, begitu dia menyentuh QA yang mana Q-nya itu adalah Q-nya unit cost 1, dia akan turun. Ya, dia akan turun berpindah ke unit cost kedua. Ya, berpindah ke unit cost kedua. Unit cost kedua juga punya Q-nya sendiri yaitu QB. Ya. Sehingga ketika garis ini mencapai QB, dia akan pindah lagi ke unit cost ketiga. Ya. Dia akan nyampe ke unit cost ketiga. Unit cost ketiga juga punya Q-nya sendiri. Ya.
Q-nya adalah QC. Ya, begitu nyampe QC, dia akan turun, oke, dia akan turun dan lanjut lagi ke QD. Ya, di QD ini, di QC ke QD, total cost-nya sudah mulai naik ya. Total cost-nya sudah mulai naik. Oke, di unit cost nanti udah nyampe QD ya, unit cost 4 punya Q sendiri yaitu QD. Jadi begitu sampai QD, maka dia akan turun pindah ke unit cost 5. Unit cost 5 nanti juga akan punya QE, gitu ya. Nanti begitu sampai QE, dia akan turun ke unit cost berikutnya, kalau misalnya ada. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman nanti akan menentukan di mana valid minimum sama invalid minimum. Ya. Valid minimum dan invalid minimum ini adalah jumlah Q yang dicocokkan sama range harganya. Ya. Oke. Sementara ini adalah optimal cost-nya. Jadi belum tentu nilai valid ini itu berada pada optimal cost. Ya, belum tentu. Oke. Tapi kita sudah mengupayakan, artinya jumlah yang kita beli sudah seefisien mungkin dengan skema diskon yang diberikan oleh supplier. Oke. Nah, harapannya kita bisa mendapatkan optimal cost yang ini. Ya, optimal cost yang ini. Oke, ini adalah algoritmanya ya. Algoritmanya menggunakan flowchart dari yang kita bahas tadi. Nah, ini ada contoh sekarang. Oke, annual demand, ini pakai D harusnya ya, bukan pakai S ya. Annual demand is 2,000 unit. Oke, annual demand is 2,000 unit. With order cost $10. Oh, banyak typo ya. Annual demand is 2,000 units with order cost $10 ya. Demand karena nggak diketahui satuan waktu, misal kita asumsikan aja per year. Oke. Asumsikan per year. Kemudian order cost-nya adalah $10 ya. Holding cost-nya adalah 40% dari harga. Lumayan ya. Kemudian price depend on order size. Jadi harganya itu tergantung sama jumlah order yang kita minta ya. Contoh, kalau kita belinya kurang dari 500, kita dikasih harga $1. Ya. Kalau kita belinya antara 500 sampai 999, harganya adalah 0,8. Kalau jumlah yang kita beli adalah lebih dari sama dengan 1000, harganya dikasih 0,6. Ya. Ya pasti kalau kita mengejar efisien gitu ya. Efisien ya udahlah kita beli 1000 lah gitu ya, biar harganya dapat murah 0,6 per unit price-nya ya. Tapi apakah keputusan intuitif kita gitu ya, keputusan yang berbasiskan logika kasar atau intuisi kita itu benar secara kalkulasi ya. Itu yang akan kita hitung, yang akan kita putuskan sekarang ya. Jadi ini adalah grafiknya yang tadi ya, grafiknya di mana $1 itu berdiri antara 0 sampai 500, 0,8 itu berada pada range 500 sampai 1000 ya. Yang 0,6 itu lebih dari sama dengan 1000. Sampai belum ditentukan ya batasnya berapa. Oke. Okay. So, pertanyaan adalah pasti what is the optimal ordering policy? Ya. Q bintangnya berapa? Oke. Okay. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung Q bintangnya dulu ya. Tadi kan kita diminta untuk menghitung Q bintangnya terlebih dahulu, mulai dari harga yang paling murah ya, mulai dari harga yang paling murah. Jadi harusnya kita menghitungnya mulai dari yang 0,6 ya. Hitungnya mulai dari 0,6. Ini kebalik ya. Harusnya dari yang paling murah. Jadi yang dari 0,6. Oke, nggak apalah, ikut ini dulu aja ya. Nah, I-nya, ini adalah fraksi dari holding cost-nya tadi ya. Holding cost-nya adalah 40% dari harga. Maka ini kita setting 0,4 dikalikan UC.
ya. So, untuk yang bagian pembilang sama semua, ya 2 kali 10 kali 2000, ya. Yang membedakan adalah di bagian penyebut, ya 0,4 dikalikan 1 untuk yang unit price-nya atau unit cost-nya 1, kemudian 0,4 dikalikan 0,8 untuk yang unit price-nya adalah unit price kedua 0,8, kemudian yang untuk unit price ketiga, maka penyebutnya menjadi 0,4 dikalikan 0,6. Oke. So, nanti kita akan dapat 316,2, kita dapat 353,6, kita dapat 408,2. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman harus meng-cross check apakah Q bintang ini realizable, artinya dimungkinkan ya dengan jumlah yang harus kita beli. Ya. Contoh, saya mulai dari yang paling murah dulu ya, 0,6. Kalau harga 0,6, ternyata kita harus belinya adalah di lebih dari sama dengan 1.000. Sementara berdasarkan hitungan kita, harusnya belinya cuma di angka 408,2. Ya, dibelikan ke atas 409 lah, apa gitu ya. Jadi kan angkanya masih jauh. Ya, angkanya masih jauh. Untuk yang QC ini ternyata tidak valid karena nggak realizable. Oke, akhirnya 0,6 kita coret nih, ya 0,6 kita coret. Kita masuk yang ke 0,8, ya 0,8 kita harusnya cuma beli 353,6 atau 354. Ya. Kita cek lagi ke unit discount-nya. Ternyata minimal kita harus beli sebanyak 500, ya, sehingga masih kurang ada sekitar 146 lagi, ya, untuk kita dapat 0,8, ya. Jadi ini juga tergolong tidak valid, sehingga kita cuma menyisakan tinggal satu opsi saja, ya, di mana untuk harga unit cost 1 Q bintangnya atau jumlah yang harus kita beli adalah 316,2 atau yang di buletin ke atas lah 317 gitu ya. Kita cek lagi ke unitnya. Nah, ternyata boleh nih ya, ternyata boleh kita beli di bawah 500. Sehingga dari 3 alternatif diskon ini ya, maka yang kita ambil adalah opsi yang pertama, yaitu dengan unit cost-nya adalah $1. Ya. Nah, setelah kita menentukan unit cost-nya, maka berikutnya kita menentukan total cost-nya. Nah, total cost-nya itu menghitungnya seperti yang sudah kita pelajari di awal-awal EOQ, ya, adalah UC dikalikan D plus CO dikalikan D per Q, ya, ini order cost, sama H dikalikan Q per 2. Ya, ini untuk AIL-nya, average inventory level. Ya, masing-masing total cost kita hitung, ya, total cost untuk skema C, total cost untuk skema B, dan total cost untuk skema C. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bahwa yang valid adalah yang kurang dari 500, ya. Maka di sini dinyatakan not valid, di sini dikatakan valid, ya. Tapi teman-teman harus menghitung total cost-nya semua. Untuk apa, Pak? Untuk agar teman-teman bisa menggambar kurvanya, ya. Dari hitungan ini, teman-teman mengkonversi dalam kurva ini, ya. Ini yang dijadikan output terakhir, teman-teman, kurva ini, ya. Contoh, ini ada grafik, kurva total cost yang pertama, di mana dihasilkan oleh unit cost 1 sebesar $1, ya, dan hasilnya adalah di Q bintangnya adalah 316,2. Q dan unit cost ini menyusun total cost yaitu sebesar 2126,49. Ya. Untuk berikutnya, ya, untuk unit cost ketiga, ya, adalah 0,8, Q bintangnya adalah 353,6. Tapi dia berada dalam range yang invalid.